bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Them haters talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No platform, they can break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled on the lock, that's not. I tell my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Baik, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang hak asasi manusia, di mana topik hak asasi manusia ini sangat penting. Kita akan pelajari sejarahnya, prinsip-prinsip dasarnya, dan bagaimana hak asasi manusia dilindungi dan ditegakkan di Indonesia. Baik, yang pertama kita membahas pada topik hak asasi manusia ini adalah sejarah perkembangan hak asasi manusia, di mana itu ada masa kuno. Konsep hak asasi manusia telah ada sejak zaman kuno. Contohnya itu Deklarasi Hak Asasi Manusia Babilonia yang dirumuskan pada abad ke-18. Ada di era modern. Perkembangan hak asasi manusia di era modern ditandai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM oleh PBB pada tahun 1948. Ada juga hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak asasi manusia, mulai dari Sumpah Pemuda hingga Deklarasi di Jakarta. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Kesetaraan. Semua manusia dilahirkan setara dan memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Kebebasan. Hak asasi manusia menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan berkumpul. Keadilan. Semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Yang terakhir, martabat manusia. Hak asasi manusia bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan martabat manusia. Internasional Hak Asasi Manusia. Yang pertama, ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah dokumen penting yang menetapkan hak-hak dasar setiap manusia. Yang kedua, Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau biasa disebut CEDAW. CEDAW bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia. Yang ketiga, Konvensi tentang Hak Anak atau biasa disebut CRC. CRC melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraannya mereka. Yang keempat, Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Baik, pembahasan berikut. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Ada lembaga negara. Lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia. Ada hukum nasional. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada juga mekanisme penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan kunci untuk melindungi hak asasi manusia. Dan ada yang terakhir, peran masyarakat. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendorong penegakan hak asasi manusia. Pembahasan selanjutnya, isu-isu kontemporer hak asasi manusia. Yang pertama, kebebasan berpendapat.
Perkembangan teknologi dan media sosial telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kebebasan berpendapat. Yang kedua, kesenjangan gender. Diskriminasi gender masih menjadi masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Yang ketiga, keadilan sosial. Menutup kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Yang keempat, hak digital. Perkembangan teknologi digital menimbulkan isu baru tentang privasi, keamanan, dan akses informasi. Ada juga peran masyarakat sipil dalam pemajukan hak asasi manusia. Ada advokasi. Masyarakat sipil melakukan advokasi untuk mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi hak asasi manusia. Ada juga pendidikan. Pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ada pemantauan. Masyarakat sipil memantau situasi hak asasi manusia dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Yang terakhir, ada bantuan hukum. Organisasi masyarakat sipil menyediakan bantuan hukum bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Berikut tantangan implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Pertama, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat mengakibatkan diskriminasi dan ketidaksetaraan. 2. Korupsi. Korupsi dapat menghambat upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, ketidaksetaraan gender. Diskriminasi gender masih menjadi isu yang menghambat kesetaraan dan keadilan. Kebebasan berpendapat. Pembatasan kebebasan berpendapat dapat menghambat partisipasi warga dalam proses demokrasi. Yang terakhir, kekerasan dan konflik. Kekerasan dan konflik dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Berikut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Pelanggaran hak sipil dan politik. Contohnya, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembatasan kebebasan berpendapat. 2. Pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan akses kesehatan. Dan yang ketiga, pelanggaran hak lingkungan. Contohnya, kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Baik, adapun pembahasan terakhir yaitu upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, penegakan hukum. Menerapkan hukum yang adil dan transparan. Yang ketiga, peran masyarakat. Memperdayakan masyarakat sipil dalam pengawasan dan advokasi. Yang keempat, dialog dan rekonsiliasi. Membangun dialog dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik dan mencapai perdamaian. I do it